200404500105. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil kerja saya, itu PowerPoint tentang individu dan aspek perkembangannya. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Setiap individu pada hakikatnya akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan non-fisik. Dan pengertian individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, bila, tunggal, dan khas. Ia sebagai subjek yang merupakan satu kesatuan fisiko atau fisik, dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dan dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Adapun topik pembahasan yang ingin saya paparkan yaitu pengertian individu dan karakteristiknya, 2. Tahap perbedaan individu, 3. Sumber perbedaan individu, 4. Aspek-aspek individu. Yang pertama yaitu penjelasan tentang pengertian individu dan karakteristiknya. Dalam bahasa Yunani berarti individuum atau tidak terbagi, sedangkan dalam bahasa Inggris divided, tidak terbagi. Jadi, individu bukan berarti manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, sehingga sering digunakan sebagai sebutan orang atau seorang, atau manusia perorangan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki 1. Unsur jasmani dan rohani, 2. Unsur fisik dan fisikis, 3. Unsur raga dan jiwa. Seorang dikatakan sebagai manusia individu manakala memiliki unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Lalu kita masuk ke macam-macam tahapan perbedaan individu. Tahapan macam-macam perbedaan individu terbagi dari 12, yaitu yang pertama, perbedaan kognitif, perbedaan kecakapan berbahasa, perbedaan kecakapan motorik, perbedaan latar belakang, perbedaan bakat, perbedaan kesiapan belajar, perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan minat, perbedaan tingkah laku, perbedaan nilai, perbedaan konsep diri, dan perbedaan kebiasaan belajar. Yang pertama yaitu perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan pengamatan. Yang kedua, perbedaan kecakapan berbahasa. Kemampuan berbahasa ini adalah macam-macam perbedaan individu yang berguna untuk menyatakan hasil pemikiran seseorang dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bermakna, logis, dan sistematis dalam kalimat yang terstruktur baik. Yang ketiga yaitu perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik yang dimiliki individu merupakan macam-macam perbedaan individu lainnya. Kemampuan motorik memungkinkan seseorang melakukan koordinasi tubuh yang baik berasal dari gerakan saraf motorik untuk melakukan suatu gerakan. Yang keempat yaitu perbedaan latar belakang. Prestasi seseorang dapat dihambat atau diperlancar berkat perbedaan latar belakang dan pengalaman seseorang. Yang kelima, perbedaan bakat. Kemampuan khusus mengenai suatu bidang tertentu yang dibawa sejak lahir disebut bakat. Bakat dapat berkembang dengan baik apabila seseorang mendapatkan stimulasi yang baik atau yang tepat. Yang keenam, perbedaan kesiapan belajar. Perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh latar belakangnya sendiri, seperti latar belakang sosial, ekonomi, budaya, yang perannya sangat disignifikan bagi perkembangan anak itu sendiri. Karena itulah pada dasarnya kesiapan belajar anak-anak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Lanjut, yang ketujuh yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin dan gender tidak sama. Jenis kelamin lebih merujuk pada istilah yang berhubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Sementara
gender lebih merujuk kepada aspek psikosional dari laki-laki atau perempuan. Yang kedelapan, perbedaan minat. Minat bisa diartikan sebagai kekuatan yang memotivasikan dan membuat kita ingin melakukan mengenai sesuatu hal. Yang kesembilan, perbedaan tingkah laku. Beberapa orang memiliki tingkah laku yang positif terhadap satu topik yang khusus, subjek atau profesi daripada yang lainnya. Lanjut yang ke-10, perbedaan nilai. Nilai adalah hal-hal yang dianggap penting oleh individu. Beberapa orang menilai bahwa materi lebih penting daripada nilai moral. Ada juga yang menganggap sebaliknya, dan masih banyak lagi yang dipentingkan oleh tiap orang yang berbeda. Yang ke-11, perbedaan konsep diri. Perbedaan konsep diri mencakup tingkah laku, penilaian, dan nilai mengenai seorang individu yang berhubungan dengan perilaku, kemampuan, dan kualitasnya. Yang ke-12 yaitu perbedaan kebiasaan belajar. Terkadang tampak jelas bahwa sebagian orang memiliki kebiasaan belajar yang berbeda. Misalnya, seseorang baru dapat menerima informasi jika ia mencerna atau melakukan kegiatan fisik yang bekerja di luar ruangan. Lanjut, yaitu penjelasan sumber perbedaan individual. Adapun faktor-faktornya yaitu dibagi jadi 2 bagian. Yang pertama, faktor bawaan atau natur, merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tuanya. Yang kedua, faktor lingkungan atau natur. Yang pertama, sosioekonomik atau status orang tua, yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Yang kedua, pola asuh orang tua, yakni perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anaknya, seperti otoriter, permisif, dan autoritatif. Yang ketiga, budaya, merupakan pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia, atau bisa disebut dengan adat istiadat. Yang keempat, urutan kelahiran. Next, kita masuk ke aspek-aspek perkembangan individu. Adapun aspek-aspek perkembangan individu yaitu yang pertama, perkembangan fisik, yang kedua, perkembangan perilaku psikomotorik, yang ketiga, perkembangan bahasa, yang keempat, perkembangan perilaku kognitif, yang kelima, perkembangan perilaku sosial, yang keenam, perkembangan moralitas, yang ketujuh, perkembangan penghayatan keagamaan, yang kedelapan, perkembangan perilaku konatif, yang kesembilan, perkembangan emosional, yang ke-10, perkembangan kepribadian, dan yang terakhir yaitu yang ke-11, perkembangan karir. Mungkin sekian pemaparan PowerPoint dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.